Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Apa kabar? Oke, sudah berdoa? Belum. Baik, untuk mengawali kegiatan, mari kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Cika. Ada yang lagi patah hati? Tidak ada. Ada yang belum makan? Sudah. Ada yang masih marah-marah dari rumah? Oke, selamat pagi temanku. Selamat pagi temanku. Semangat hari ini. Semangat hari ini. Jadi teman sebangku yang baik ya. Jadi teman sebangku yang baik ya. Teman di samping. Kemudian tos. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Kali ini Ibu mau absen. Kira-kira ini hadir semua tidak apa-apa? Tidak Ibu. Tidak yang hadir Ibu. Siapa satu? Serli Ibu. Serli. Kabarnya apa Serli? Sakit. Sakit. Mone tidak ada ya? Iya Ibu. Mone kabarnya apa? Tanpa keterangan. Sama mana Ibu? Nana. Izin Ibu. Izinnya. Oke, berarti 3 orang tidak hadir ya? Iya. Baik. Oke, teman-teman, pada saat ini kita melakukan layanan klasikal, bimbingan, dan konseling dengan topik. Tahu topik kita kali ini? Nah, topik kita tentang Pernikahan di usia muda. seperti yang ada di kamar. Topiknya tentang pernikahan di Usia muda. Pernah mendengar tidak tentang topik itu? Pernah. Kira-kira di mana dengarnya atau punya pengalaman tentang topik itu? Tidak. Pernah dengar Ibu? Pernah dengar di keluarga usia? Nah, pernah dengar tapi tidak punya pengalaman. Apakah dari topik ini mungkin ada yang sudah menikah muda di sini? Harap ditolak ya menikah muda? Iya. Ya, keren. Kalau begitu dari topik ini, kira-kira ada tidak tujuannya? Ada. Seperti apa tujuannya? Agar kita dapat memahami apa bedanya pernikahan di usia muda. Oke, agar kita dapat memahami pengertian dari pernikahan di Usia muda. Yang kedua, Kita memahami faktor-faktor penyebab usia ya, muda. betul, kita dapat memahami faktor-faktor dari pernikahan di usia muda. Yang ketiga, tujuannya Agar kita dapat memahami dampak atau akibat dari pernikahan di usia muda. wah hebat sekali. Kita dapat memahami dampak dari pernikahan di usia muda. Keren sekali. Berarti siap tidak kita melanjutkan materi ini? Mantap. Terlebih dulu Ibu mau sampaikan dulu langkah-langkahnya ini. Nanti setelah dari mengetahui topik dengan tujuannya, maka di sini kita akan selesai ini Ibu akan memberikan pertanyaan berupa pertanyaan pemantik, tapi bukan pemantik itu, tapi itu lewat gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, dari situ ada pembagian LKPD, ya, pembagian LKPD dengan diskusi kelompok. Hasil dari diskusi kelompok yang akan kita presentasikan di depan. Ya, terserah kalian menanggapinya seperti apa dari hasil diskusi oleh setiap kelompok. Ya, nah di sini kita masuk. Silakan teman-teman menyimak. Kira-kira dari gambar ini yang ditampilkan, kira-kira dengan pertanyaan yang ada di papan ini, lihat dulu gambarnya. Kira-kira seperti apa? Gambarnya ada 2, silakan dianalisis. Ada pertanyaan. Saat Anda memperhatikan gambar di atas, hal apa yang ada di pikiran? Apa? Iya, silakan. Ini masih menggunakan pakaian sekolah tapi sudah memegang buku nikah. Betul. Ini mereka masih menggunakan pakaian sekolah tapi sudah memegang buku nikah. Ada di sini sudah pegang buku nikah tapi sambil
di mana lelakinya tidak bisa menahan rasa emosionalnya sehingga dia melampiaskan kepada pihak wanita. Pihak wanita. Wah, keren Cika jawabannya. Betul. Ada yang lain? Ini ada ancaman bagi perempuan karena di situ tidak ada masalah bahwa laki-laki bilang setelah anak lain kita cerai. Ya, setelah kita Cerai. kira-kira apa tanggapan kalian? Lalu, jika menikah di bawah usia 21, maka harus ada apa? Izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memberikan izin. Nah, Sebagai wali. ya, sebagai wali. Dari sini paham ya tentang pengertian? Paham. Ada yang bertanya tentang pengertian? Oke, kita masuk pada faktor-faktor penyebab pernikahan di usia muda. Kita lihat faktor yang pertama, ada faktor pribadi. Yang berikutnya ada faktor keluarga. Terus ada faktor budaya. Kemudian ada faktor Pendidikan. faktor Ekonomi. terakhir faktor hukum. Kemudian kita lihat dari masing-masing faktor yang ada. Di sini faktor pribadi ini sebagian yang ada di sini adalah tentang keinginan untuk mandiri. Tahu tentang mandiri? Tahu. Nah, terus tekanan emosional atau terlanjur Ambil. semoga di sini tidak ada yang bisa. Ya, Ibu. Terus ingin menyalurkan hasrat seksual. Atau tidak? Betul, Ibu. Kemudian faktor keluarga. Faktor keluarga di sini dinyatakan bahwa perjodohan untuk memperluas kekeluargaan. Lalu apa lagi di sini? Perjodohan dengan wow, luar biasa kan? Kita di Sumba khususnya ini faktor keluarga. Di sini yang paling teramat adalah perjodohan untuk memperluas kekeluargaan dengan untuk melunasi utang. Yang ketiga, faktor lain seperti faktor sosial budaya. Pada mitos yang menyebar di masyarakat tentang kepercayaan bahwa mereka menganggap anak perempuan itu takutnya mereka tidak laku pada usia remaja karena bisa juga mereka melihat dari postur tubuh dan lain sebagainya. Gitu. Setiap kita kan postur tubuhnya beda-beda. Iya. Ya, tidak. Bahkan ada yang usianya dia sudah 20-an tapi karena fisiknya kecil, jadi dia dianggap seperti anak kecil terus. Betul tidak? Betul. Kita lihat lagi. Ini faktor ekonomi. Utang biaya lebih besar. Ini seperti apa sih ini? Lalu yang kedua, harapan kehidupan yang lebih Baik. Nah, kemudian di faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah. Nah, tidak semua orang tua, tapi sebagian dari orang tua yang memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan itu sangat rendah. Ya, kita lihat di faktor hukum. Faktor hukum ini kadang-kala melemahnya hukum di Indonesia. Kadang-kala ada orang yang menjodohkan anaknya atau anak yang menikah muda di pelosok daerah tertentu, tetapi pemerintah tidak mengambil langkah untuk melindungi anaknya. Bisa tidak? Sesuai dengan usia minimal yang disiapkan oleh undang-undang. Kemudian izin orang tua. Ya, itu dari penjelasan tentang faktor. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada masukan? Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita lihat dampak pernikahan di usia muda. Apakah pada pernikahan di usia muda itu mempunyai dampak atau akibat? Ya, kita lihat yang pertama, masalah kesehatan. Di sini resiko komplikasi kehamilan dan persalinan lebih tinggi pada remaja, dapat mengakibatkan keguguran dengan kematian terhadap ibu dan anak. Lalu tentang masalah kesehatan itu banyak sekali, tapi di sini ibu mengangkat salah satunya, tinggal nanti teman-teman mengembangkan sendiri. Kemudian yang kedua, putusnya pendidikan. Putusnya pendidikan
itu kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih besar, tapi sudah kecil karena sudah apa? Sudah menikah dari siapa? Iya, sudah menikah, jadi sudah putus, tidak ada untuk menyambung, tidak lagi. Begitu. Terus kekerasan dalam rumah tangga ini, apakah menurut teman-teman yang masih usia remaja ini mungkin pernah mendengar atau bahkan melihat atau mengalami sendiri tentang KDRT dalam rumah? Pernah tidak? Pernah. Nah, jika kita yang sudah pernah mengalami KDRT atau melihat, apa tanggapan kita? Yang terakhir, ekonomi atau kemiskinan. Siklus kemiskinan sulit diputus karena pasangan muda belum siap secara finansial. Nah, ini dari penjelasan terhadap materi. Kira-kira menurut teman-teman sulit materinya? Tidak. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Sekarang waktunya teman-teman untuk masuk dalam kelompok dan mengerjakan LKPD. Silakan masuk dalam kelompok. Silakan kalian melihat soalnya dan mengisi sesuai dengan jawaban kalian. Oke, silakan cari silakan berbagi beban yang dari belakang langsung sampai depan. Ya, kira putar. Oke, waktunya kita mulai presentasi. Silakan kelompok 1. Mari kita sambut kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi. Silakan.
Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca atau pemateri saya persilakan. Yang pertama, pengertian pernikahan di usia muda. Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur karena sudah ditentukan oleh negara. Kedua, faktor penyebab pernikahan di usia muda. Karena perkembangan zaman atau globalisasi, contohnya penggunaan media sosial. Kedua, desakan ekonomi orang tua tidak mampu membiayai anak sekolah, tapi lebih mampu membiayai urusan adat istiadat, disubah dengan membawa hewan seperti kerbau, babi, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Yang ketiga, sebutkan apa saja dampak atau akibat terjadinya pernikahan di usia muda. Jawaban pertama, dari segi pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah. Yang kedua, dari segi ekonomi seperti upah rendah, semakin miskin, dan menjadi pemicu terjadinya pencurian dan kejahatan lainnya di kalangan masyarakat. Jadi teman-teman telah mendengarkan hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Para teman-teman kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Ya, dari kelompok 3. Ya, saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan bertanya. Pertanyaannya, apa hubungan antara orang tua membawa hewan ke acara adat istiadat dengan pernikahan di usia muda? Tidak bisa mengenali soalnya. Apa hubungan antara orang tua bawa hewan ke acara adat istiadat dengan pernikahan di usia muda? Apa masih ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akan menjawab. Dan jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, pertanyaannya, apa hubungan antara orang tua bawa hewan ke acara adat istiadat dengan pernikahan anak di usia muda? Jadi sesuai hasil diskusi kami, menurut kami sangat jelas ada hubungannya. Karena di sumpah kita sangat kental akan budaya yang melibatkan orang tua harus membawa hewan pada acara tersebut. Meski di rumah itu tidak ada apa-apa, tapi mereka pilih berhutang, baik itu minta pinjam uang bunga atau dengan cara yang lain untuk mengangkat derajat atau nama baik keluarga. Di sini utang akan makin banyak, dan ketika kita punya orang tua itu tidak mampu melunasi, ketika mereka lihat kita ini sebagai anak perempuan, kita punya postur tubuh sudah meyakinkan untuk berkeluarga, walaupun kita baru SMP atau baru masuk SMA, mereka akan menjadikan kita sebagai alat untuk melunasi hutang. Oke, sekian jawaban dari kami. Apakah sudah pas dari Cika? Memang pertanyaannya sudah pas, tapi bisa berikan contoh yang lebih konkret yang bisa dibilang kamu sudah pernah alami di dalam rumah tangganya, yang di dalam keluarganya kamu dari orang tua, ya kamu yang sudah pernah alami kejadian seperti itu. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari saudara kelompok 3. Jadi contoh itu macam baru-baru ini dari keluarganya saya pernah ada peristiwa seperti itu. Jadi ada kan keluarga itu yang berkeluarga, terus untuk menjaga nama baik keluarga dan macam tidak pihak keluarga yang saya, kami keluarga itu lebih mementingkan karena tidak ada uang atau modal yang mereka miliki gitu, tapi mereka lebih penting ambil uang rumah tidak bohong di jual hewan itu untuk untuk menjaga nama baik gitu, menjaga martabat dari keluarga kita. Akhirnya dari peristiwa itu sampai sekarang utang itu dia macam berbunga gitu, dan lebih banyak. Jadi untuk melunasi itu kemarin itu salah satu saudara perempuan kami itu yang menjadi korban gitu, yang berkeluarga dengan tuan tempat kami yang boleh kerbau. Itu contoh dari kami.
Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Silakan dalam kelompok kedua. Silakan mempresentasikan kelompok kalian. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk mendiskusikan waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan di usia muda. Pernikahan di usia muda adalah ikatan batin antara pria dan wanita yang belum matang secara emosi dan menikah karena kecelakaan seperti hamil dan belum menikah. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan di usia muda? Yang pertama, karena adanya pengaruh lingkungan. 2, karena sulit mendapat pekerjaan. 3, dari segi sosial budaya, kepercayaan pada mitos bahwa takut tidak laku dan tidak menikah di usia muda. Soal yang ketiga, sebutkan apa saja dampak atau akibat terjadinya pernikahan di usia muda. Jawaban yang pertama, remaja belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kehamilan dan pola asuh anak yang baik. Yang kedua, terjadi KDRT karena masih labil. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, saudari Manis dan penduduk. Mengapa terjadi KDRT pada pernikahan di usia muda? Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusi dan menjawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudara depan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kami. Karena pada masa ini pasangan tersebut masih sangat labil dan pemikiran mereka tuh masih terlalu mudah dan emosional mereka tuh susah untuk dikendalikan. Jadi dari faktor tersebut bisa menjadi atau memicu terjadinya KDRT di dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua itu remaja yang juga belum bertanggung jawab secara moral apa yang menjadi keputusan dari yang mereka putuskan. Jadi mereka memilih jalur itu, tetapi mereka tidak bersiap untuk bertanggung jawab dalam hal tersebut. Dan yang ketiga, remaja juga sering mengalami kegoncangan mental sehingga selalu emosional saat berkomunikasi. Jadi baik, untuk di sini penjelasan dari kami, apakah sudah pas? Ini dari hasil presentasi kami atas perhatiannya kami ucapkan. Iya. Semangat sekali mereka presentasi. Baik, pada kesempatan ini mohon berdiri kita melakukan icebreaking supaya waktu kita yang tegang bisa lentur kembali. Siap ya? Pada saat icebreaking itu hanya melakukan tepuk 1 dengan contoh, terus tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 ya setengah. Nah, di sini mau membuktikan siapa yang masih konsentrasi atau yang sudah tidak konsentrasi. Bisa? Siap? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk tangan. Oke, karena sudah selesai pada presentasi, sekarang waktunya untuk mengisi lembar evaluasi. Silakan. Oke, sudah? Sudah. Ya. Kira-kira dari topik yang kita bahas pada hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Materinya sulit atau tidak? Tidak. Apakah Ibu membawakan materi dengan cepat atau
kalian terhadap topik hari ini? Kesimpulannya adalah, iya, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, itu yang pertama, kurangnya perhatian yang disayang dari orang tua. Yang kedua, sebelum mengambil keputusan yang salah, kita harus berpikir secara matang. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Ada yang lain? Iya, silakan. Iya, Jadi di sini kami mengambil 3 kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan pertama itu, jika kita punya teman atau ketemukan seseorang yang mau menikah muda, kita sebagai temannya kita harus ada komunikasi, kita harus bisa membuka pikirannya agar dia menolak hal itu. Lagi? Yang kedua, Ya. kita harus selalu mengawasi diri sendiri. Mengawasi diri ya. Kalau yang ketiga itu, kita sebagai anak-anak muda itu tidak boleh selalu ikut ke pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang teman-teman kita ajarkan. Betul. Terus, ada lagi? Silakan. Dari materi ini, kami membuka mata dan pikiran agar mengetahui dampak dan akibat dari pernikahan di usia muda. Ya, betul. Ada lagi? Ya, betul. Betul sekali. Semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Jika kita kembali pada materi, jika kita sudah terlena dengan situasi pacaran, itu sudah tergolong pacaran yang tidak sehat, maka dari situ kita akan masuk dan terjerumus ke dalam pernikahan di usia muda. Bayangkan sekarang kecantikan ini, kita semua pada cantik-cantik itu ganteng-ganteng toh. Tetapi ketika sudah masuk pada dunia pernikahan di usia muda, apakah kecantikanmu masih seperti ini? Tidak. Kira-kira? Malu, lalu kecantikan Kurang percaya diri. kurang percaya diri. Bisa menyebabkan depresi. Betul sekali, mentalmu mulai tergoncang ya. Sekali lagi ini usia maka orang bilang puaskan dulu masa muda. Baik, untuk korban pernikahan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan di usia muda, mari kita memberikan motivasi agar dia bisa percaya diri dalam melanjutkan hidupnya. Ya, terus untuk hari ini terima kasih untuk kalian semua telah mengikuti materi ini dengan baik. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, oke. Untuk itu mari kita tutup materi ini dengan doa. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Dalam nama Oke, terima kasih Nori sudah memimpin kita dalam doa. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ini PR ya. Kelompoknya tetap tapi membuat PR. PR-nya adalah kamu pulang masing-masing kelompok membuat sinopsis atau drama kecil untuk kita tampilkan ke depan seolah-olah bahwa kalian berada pada sebuah drama pernikahan di usia muda. Bisa tidak? Bisa. Terserah kalian mengambil topik apa atau bisa juga dari sini tadi, terserah kalian. Tapi dibuat dalam bentuk drama. Oke? Oke. Bisa kok? Bisa kita action